Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Di video kali ini kita akan membahas beberapa poin yang termasuk misalnya kenapa Kang Deddy Mulyadi itu disebut bukan Islam sejati. Lalu Islam sejati itu seperti apa sebenarnya? Apakah akhlak Kang Deddy Mulyadi ini sesuai dengan Islam yang sebenarnya? Bagaimana Islam yang sejati itu yang sebenarnya? Kemudian kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi atau KDM ini memimpin Indonesia misalnya, apakah KDM ini layak atau tidak? Apakah dia bisa jadi pemimpin atau tidak? Kemudian yang selanjutnya, kenapa nalar warga Konoha itu sangat rendah? Kenapa nalar warga Konoha itu selalu melihat suatu hal itu berdasarkan simbolis? Ya. Jadi di luar daripada simbolis sangat susah ya. Ini ciri daripada masyarakat yang bernalar rendah. Dia harus melihat sesuatu hal itu berdasarkan simbolis. Kemudian berdasarkan antropologi ya. Apakah pemimpin seperti KDM ini yang sebenarnya yang kita cari? Apakah ini ya pemimpin yang kita dambakan? Apakah KDM ini akan seperti pemimpin sebelum-sebelumnya? Menarik untuk kita bahas ya. Ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Yang pertama itu apakah KDM itu Islam sejati atau tidak. Kemudian kenapa nalar warga Konoha itu sangat rendah ya. Kemudian bagaimana pemimpin sebenarnya yang layak memimpin Indonesia sekarang ini. Menurut saya ya, Islam zaman dulu dengan zaman sekarang ini sudah jauh berbeda. Dan ini sangat sering disalahpahami ya. Saya sering disalahartikan atau sering disebut keliru kalau saya mengatakan bahwa Islam zaman dulu, zaman sekarang ini sudah berbeda. Islam zaman dulu, ya Islam pada masa kejayaan yang digadang-gadang oleh warga Konoha, yang dibangga-banggakan oleh warga Konoha. Dulu Islam itu sangat berjaya dan sebagainya. Mengalami yang namanya kejayaan kurang lebih 400 tahun lamanya. Jadi zaman itu Islam itu sangat saintifis. Namun kalau saya perhatikan sekarang, Islam sekarang ini yang ada di Konoha ini, Islam yang dogmatis. Jadi ini dua hal berbeda ya. Islam yang saintifis dengan Islam yang dogmatis. Islam yang saintifis itu ya seperti yang zaman dulu ya, melahirkan ilmuwan seperti Ibnu Rus, Ibnu Sina, algoritma dan lain sebagainya. Ada banyak kok ya, Al-Jabar, ada banyak penemu-penemu dari orang Muslim sebenarnya zaman dulu. Nah, bagaimana ciri-ciri daripada Islam yang saintifis? Islam yang saintifis itu biasanya mereka lebih terbuka. Bahkan mereka belajar filsafat. Zaman dulu ya, yang jarang disejarahkan itu, zaman keemasan Islam zaman dulu itu, mereka terbuka. Mereka belajar dari mana? Dari mana aja. Dari China mereka belajar, dari filsuf-filsuf Yunani mereka belajar, ya, dari karya-karya filsuf sekalipun ya, filsafat mereka belajar dan lain sebagainya. Itulah yang menjadikan Islam zaman dulu sangat maju peradabannya. Dan ini sangat jarang ya dikisahkan oleh para pemuka-pemuka agama. Kita bisa mendapatkan ini karena kita belajar antropologi ya, belajar sejarah pada saat itu, tidak hanya belajar agama tok ya. Jadi itu alasannya. Perbedaan daripada Islam yang saintifis dengan Islam yang dogmatis itu, biasanya Islam yang dogmatis itu dia lebih ke hukum ya. Hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Kemudian biasanya lebih melihat simbol-simbol ya. Kalau Islam yang dogmatis itu dia berbau dogma ya. Kalau misalnya contoh misalnya ya, nggak semua ya seperti itu, tapi ya kalau menggunakan sorban, menggunakan baju yang ke Arab-Araban, maka akan disebut, oh kamu agamis, kamu sangat agamis. Karena apa? Karena hanya melihat simbol-simbolnya di luar-luarnya aja. Sementara Islam yang saintifis itu nggak seperti itu, nggak melihat pakaiannya, nggak melihat apa, melihat kelakuannya, akhlaknya. Jadi saya melihat Kang Deddy Mulyadi itu lebih ke Islam saintifis, ya, atau bisa disebut dengan Islam sejati atau Islam modern. Jadi Islam modern itu sebenarnya
menurut saya pribadi ya seperti Kang Deddy Mulyadi. Ada lagi tuh influencer yang dulu saya nggak expect ya, saya nggak eh, ada kepikiran bahwa beliau ini adalah seorang Muslim. Saya berpikir beliau ini adalah beragama Buddha ya, karena mayoritas orang China itu kan beragama Buddha. Siapa itu namanya? Raymond Chin. Jadi saya dulu nggak expect Raymond Chin ini Muslim. Ternyata dia Muslim sejak lahir. Saya nggak tahu. Kenapa? Karena dia ya cara bicaranya dan lain sebagainya nggak seperti biasanya gitu. Saya berpikir bahwa kalau nggak Kristen, Buddha ya. Saya melihatnya seperti itu. Padahal dia Muslim. Jadi menurut saya Muslim yang modern itu, Muslim sejati itu seperti itu ya. Dia tidak harus ria gitu ya, berpakaian seperti orang Arab dan lain sebagainya. Nggak seperti itu ya. Saya melihatnya seperti itu. Kang Deddy Mulyadi juga seperti itu. Dari mana kita menilai keislaman Kang Deddy Mulyadi? Dari kelakuannya. Dari mana kita menilai seseorang itu Islami atau tidak? Dari mana kita menilai negara itu Islami atau tidak? Ya ketika negara tersebut tidak korupsi, tidak ada yang namanya pencurian, penipu dan lain sebagainya. Jadi tidak seperti di Konoha. Di Konoha di rumah ibadah sendal bisa hilang, kotak amal bisa hilang. Jadi kita itu bukan negara paling Islami sebenarnya. Negara paling Islam itu adalah negara yang tidak ada korupsi. Ya, kalaupun ada korupsi mungkin 0, sekian persen ya. Tapi di Konoha saya melihatnya korupsi itu sudah masif guys. Sudah mendarah daging gitu. Sudah masuk ke tulang-tulang. Ya, sudah bagian daripada DNA warga Konoha. Korupsi itu hal biasa ya. Sudah membudaya di Konoha. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa negara kita itu negara yang paling Islami kalau banyak korupsi? Sama seperti KDM. Apakah KDM itu suka korupsi? Enggak. Sejauh ini ya dia tidak pernah terlibat yang namanya korupsi. Bahkan dia yang mendatangi KPK sendiri. Ya, biasanya KPK yang nguber-nguber pejabat, tapi bahkan KDM yang uber-uber KPK. Dia sering memberikan uang pribadinya kepada masyarakat. Ya, dia tidak memandang bulu. Ya, mau agama apapun dan sebagainya. Ya, dia menyamaratakan dan dia tidak memamerkan bahwa dia itu seorang Muslim, enggak. Dia memamerkan dari apa? Dari akhlaknya, bukan dari pakaiannya. Ya pakaiannya mah seperti pakaian orang Sunda Wiwitan. Ya makanya banyak orang salah kaprah. Kang Deddy Mulyadi itu beragama Sunda Wiwitan dan sebagainya bla bla bla. Padahal Sunda Wiwitan itu sebenarnya bukan agama tapi kepercayaan dan filosofi. Ya filosofi mah kalau tujuannya bagus kenapa enggak ya kan? Kalau filosofi Sunda Wiwitan itu misalnya nih menjaga alam, tidak buang sampah sembarang, kenapa enggak? Itu kan bagian daripada ajaran Islami kan? Ya nggak sih? Sadar nggak kita sebenarnya bahwa kita itu ya terlalu simbolis, yang terlalu melihat luar-luarnya. Kita melihat dalamnya, kejujurannya. Itu bagian daripada Islami. Tidak buang sampah sembarangan, menjaga lingkungan dan sebagainya, itu bagian daripada Islami. Cuman ya mohon maaf ya, nalar warga Konoha itu sangat rendah sekali. Sehingga apa? Sehingga harus ya melihat sesuatu hal yang berbau simbol. Ya kalau menggunakan peci itu berarti Muslim. Kalau menggunakan sorban, oh itu anak soleh dan sebagainya. Belum tentu. Ada banyak kok di Konoha pemuka-pemuka agama yang tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Ada banyak kok, jujur aja, belak-belakan aja ya. Kemudian selanjutnya, kenapa warga Konoha itu masyarakat yang bernalar rendah? Apa alasannya? Salah satu alasan yang mempengaruhi itu adalah karena, mohon maaf ya sebesar-besarnya bagi warga Konoha, karena IQ kita rendah. Jadi biasanya kalau IQ-nya rendah, dia tidak punya kapasitas berpikir yang mumpuni untuk membedakan mana sesuatu hal yang berbau simbolis, mana yang berbau esensi. Nggak bisa. Jadi ya orang yang IQ-nya rendah itu sangat mudah dibodoh-bodohi. Ya, dimudah-mudahi dengan apa? Dengan pakaian. Makanya di Konoha itu banyak orang tertipu ya. Banyak pemuka agama yang, mohon maaf ya, yang kelakuannya tidak mencerminkan orang yang beragama. Ada banyak kok kasus-kasus ya. Di Ponpes, di Konoha tuh banyak kasus-kasus guys ya. Ada yang itu ya, ada yang inilah, banyak kasus-kasusnya. Ada yang korupsi dan lain sebagainya.
Jadi ini tidak mencerminkan ya orang yang beragama. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita bisa kecolongan? Apa alasannya? Karena kita, mohon maaf ya, IQ-nya sangat rendah. Saya harus belak-belakan mengatakan seperti ini ya. Ya, kalau misalnya ada warga Konoha mengatakan enggak kok IQ warga Konoha itu enggak rendah. Ya kalau IQ warga Konoha itu tinggi, kita sudah negara maju dong. Itu logikanya. Justru saya ngomong pahit seperti ini belak-belakan biar kita sadar, biar kita meningkatkan IQ kita. Dengan cara apa? Dengan cara makan yang bergizi. Jangan cuma makan makan bakso, makan mie ayam, makan junk food, makan gorengan tiap hari. Itu tidak menunjang nilai gizi ya. Sehingga IQ kita itu sangat rendah. Karena IQ kita sangat rendah dan kita tidak bisa bernalar, nalar kita sangat rendah, maka kita dibodoh-bodohi. Ya, dibodoh-bodohi oleh politisi yang menggunakan topeng agama. Ya, di Konoha kan gitu, kalau mau kampanye menggunakan peci, menggunakan sorban, pemuka agama, ya sangat disayangkan sekali. Para politisi seperti itu ya, menggunakan jubah-jubah agama untuk apa? Untuk meraup suara. Tujuannya apa? Tujuannya memanipulasi ya, manipulasi masyarakat. Jadi kita harus pintar ya, anak-anak muda kita harus pintar. Itu alasannya kenapa warga Konoha itu bernalar rendah. Jadi kita mendambakan Konoha itu menjadi negara maju, tapi IQ kita rata-rata 78. Bagaimana mungkin? Saya nggak pernah menemukan satupun negara maju di dunia ini yang IQ rata-rata 78. Jadi saya harus belak-belakan ngomong seperti ini ya, karena ini fakta yang sebenarnya. Ya, biar kita sadar. Kemudian selanjutnya misalnya, apakah Kang Deddy Mulyadi ini cocok jadi pemimpin di Konoha? Sebenarnya ya kalau perlu jujur, ada banyak kok ya warga Konoha itu yang layak jadi pemimpin, yang cocok jadi pemimpin. Cuman masalahnya kita terlalu menggantungkan harapan kita kepada pemimpin. Pemimpin itu bukan dewa. Dia nggak seperti dewa bim salah bim langsung abrakadabra langsung jadi ya Konoha maju. Nggak bisa seperti itu. Ya, negara maju itu maju karena apa? Karena masyarakatnya turut andil. Bahkan ya peran pemerintah di negara maju itu pemerintah cuman 40%, masyarakatnya 60%. Jadi nggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau misalnya pemimpinnya bagus, jujur, amanah dan sebagainya, tapi masyarakatnya nggak, ya rata-rata nggak berpendidikan misalnya, pemikirannya terbelakang misalnya, kemudian mental pengemis ya, minta bansos setiap hari dan lain sebagainya, nyusahin negara, nggak ada satupun ya negara maju yang maju kalau masyarakatnya itu terbelakang ya, pemikiran terbelakang tanpa berkesadaran. Ya, pada intinya nggak ada negara maju di dunia ini yang IQ rata-rata 78, nggak ada. Yang nalarnya rendah nggak ada. Jadi jangan terlalu ini ya, berimajinasi, oh kalau KDM jadi presiden kita jadi negara maju. Nggak bakal bisa. Emang dia dewa? Dia juga manusia biasa kok. Ya, jadi bagaimana caranya supaya Konoha itu maju? Dengan apa? Dengan meniru perilakunya. Kalau misalnya nih Kang Deddy Mulyadi turun ke sungai-sungai, ya bersihin sampah dan sebagainya, ya kita ikutin dong. Jangan kita buang sampah sembarang buang sampah. Nanti kita berpikir, nanti diambil kok sama Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi pasti ngambil kok. Ya, Kang Deddy ambil nih sampah, Kang Deddy. Ya, warga Konoha kan gitu. Jadi ini namanya ngerjain pemimpin ya. Harus ada kerjasama ya antara masyarakat dengan pemimpin. Kalau misalnya ada yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu turun ke sungai, bersihin sampah dan sebagainya, itu artinya dia gagal jadi pemimpin ya, memimpin bawahannya. Ya kalau saya perhatikan ya, PNS di Konoha itu, ini hanya di Konoha ya, ya termasuk guru-guru di Konoha. PNS di Konoha itu rata-rata mereka jadi PNS itu ya, yang ada di Konoha itu, mereka rekrumennya itu nggak terlalu ketat ya, sehingga ya mohon maaf ya orang-orang yang pola pikirnya tidak baik ya, orang-orang yang malas bekerja masuk ke lingkungan PNS yang ada di Konoha. Ya, saya tidak mengatakan semua PNS seperti itu ya, semua bobrok ya. Ada sebagian yang bagus, tapi jumlahnya nggak banyak. Mungkin jumlahnya cuma 10% ya, tapi 90% lagi bobrok. Jadi itulah alasannya kenapa Kang Deddy Mulyadi turun ke lapangan. Karena apa? Karena anggotanya pada bobrok gimana? Nggak berkesadaran. Ya,
banyak PNS-PNS di Konoha yang IQ-nya 78 misalnya. Gimana mau koordinasi coba? Jadi kita itu ya, ini yang perlu kita pikirkan. Kalau saya pribadi ya, kalau saya misalnya punya kuasa gitu untuk mengambil kebijakan ya, atau bikin kebijakan, saya nggak pengen ada yang namanya PNS, nggak ada. Guru PNS pun nggak mau. Saya tuh pengennya seperti swasta ya. Kalau lu kerjanya bagus ya sok lanjut terus. Tapi kalau lu kerjanya nggak bagus jangan ya. Jadi outsourcing misalnya sekali 2 tahun ya, sekali 3 tahun gitu. Jadi nanti akan ada penerimaan. Makanya yang baik itu tersaring terus ya. Jadi di Konoha kan rekrutmen PNS itu kurang ketat sebenarnya. Bahkan merekrut seorang guru sekalipun kurang ketat. Nggak pernah saya melihat ya seorang PNS ya, guru misalnya nih, ya kita merekrut guru terus dites satu-satu mengajar di depan misalnya, nggak pernah nggak pernah saya melihat seperti itu. Ada banyak kok guru di Konoha yang tidak layak mengajar, nggak pernah. Jadi rekrutmen guru di Konoha itu ya rekrutmen biasa seperti ngerekrut pegawai negeri yang lain ya, ya seperti pegawai negeri tata usaha ya. Jadi nggak berbasis skill ya, harusnya berbasis skill. Kalau skillnya bagus oke, terima. Tapi nggak seperti itu saya melihatnya di Konoha ya. Jadi kalau saya mengambil kebijakan, saya lebih baik menghapuskan yang namanya PNS, lebih baik outsourcing semuanya 3 bulan atau 3 tahun gitu ya, biar apa, biar kesaring ya. Jadi nanti kalau misalnya nih ada yang kerjanya kurang beres dan lain sebagainya, bisa di outsourcing, dibuang, sama seperti perusahaan yang ada di Konoha ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan itu melanggar undang-undang kan hasil kesepakatan kita. Apa sih tujuan daripada undang-undang? Tujuan daripada undang-undang itu untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi bagaimana mungkin kita sejahtera kalau misalnya pekerjaan daripada PNS-PNS di Konoha itu nggak jelas gitu. Nggak ada gitu kerjaannya. Kinerjanya buruk. Ya kerjanya cuman ongkang-ongkang kaki, ya kerjanya cuman nyantai-nyantai, main catur, ya main catur di kantor. Pernah tuh viral ya, ya, pegawai negeri di Konoha main catur di kantor. Ya, polisi-polisi di Konoha juga seperti itu. Kalau ya Anda pengen tahu yang sebenarnya, pergilah ke kantor polisi di Konoha, bikin laporan, aduan dan sebagainya. Saya sering mengalami, saya dulu pernah kehilangan motor. Saya masuk ke kantor polisi di Konoha, orang-orangnya pada tidur guys, main Mobile Legend. Kelihatan dari mukanya baru bangun tidur. Ya, masih ada ilernya di sini. Masih ada bekas-bekas ini, bekas-bekas taplak meja. Mungkin dia tidurnya di atas meja. Jadi itu bobroknya PNS yang ada di Konoha. Ya, saya bukan mengkritik PNS yang ada di Konoha ya, tapi lebih memberikan saran. Di sini loh ya kesalahan kita, di sini dan di sini. Jadi saya tuh seperti ya di China ya. Di China sebenarnya atau di Korsel kan orang-orang jadi PNS di sana tuh malas sebenarnya. Kenapa? Karena mereka berkesadaran, ngapain sih ya jadi PNS. Di Konoha kan berlomba-lomba jadi PNS karena apa? Karena kerjanya enak, aman, nyaman. Kalau mau diputus di PHK juga susah. Jadi ya mudah-mudahan ya kalau KDM jadi presiden, hal-hal seperti ini dibenerin ya, dibenahin ya. Untuk kemajuan suatu bangsa. Tapi kita tetap kawal KDM ya. Dengan cara apa? Dengan cara jadilah the next KDM, bukan berharap banget kepada KDM ya bahwa kalau KDM presiden kita langsung simsalabim Konoha jadi negara maju. Enggak seperti itu. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Reko Noah, salam rasional.